Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 SMK Wahid Hasim Surabaya, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah birahmatillah wa bi'aunillah, bertemu lagi dengan Pak Ubay, materi pendalaman agama Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 12, pada kesempatan ini Pak Ubay akan melanjutkan materi pendalaman agama Islam. Namun yang akan Pak Ubay sampaikan adalah tentang akhlak yang baik atau akhlakul karimah dengan materi adil dan bijaksana. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adil artinya suatu sifat yang teguh, kukuh, yang tidak menunjukkan memihak kepada seseorang ataupun golongan. Itu adil. Jadi adil itu menghukumi sesuatu dengan benar, tidak pandang bulu, tidak memihak kepada seseorang atau tidak memihak kepada golongan manapun. Bukan karena itu temannya lalu kemudian dibela padahal sebenarnya salah, itu berarti tidak adil. Jadi perlu ditekankan, adil itu adalah menganggap semuanya sama meskipun sebenarnya memiliki kekerabatan. Tapi apabila itu suatu hukum yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Sementara kalau bijaksana adalah suatu sifat yang senantiasa menggunakan akal budi, arif, dan tajam pikiran dalam setiap melaksanakan sesuatu hal. Bijaksana itu adalah selalu menggunakan akal yang positif, akal yang baik ketika melakukan sesuatu. Jadi sebelum bertindak, berpikir terlebih dahulu. Makanya di dalam kaidah bahasa Arab dikatakan tafakkaru qablal amal. Berpikirlah sebelum mengerjakan. Ketika orang itu mampu berpikir sebelum memutuskan sesuatu, maka berarti itu adalah ciri dari orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana biasanya bisa bersikap adil. Orang adil itu biasanya karena orang itu bisa bijaksana. Artinya adil dan bijaksana ini suatu sifat yang kemudian saling berhubungan. Ketika orang adil, maka besar kemungkinan orang itu bijaksana. Ketika orang itu bisa bijaksana, maka pasti didasari dengan sifat adil. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8 Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Jadi kebenaran itu ukurannya adalah disandarkan kepada Allah. Untuk mengetahui hukumnya ada di Al-Quran dan ada di hadis. Lalu kemudian lanjutannya menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi adil itu memang diperintahkan oleh Allah. Kita wajib berlaku adil kepada siapapun, jangan pandang bulu. Kalau misalnya tidak adil, maka tentu
yang akan memberikan hukumannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adil itu adalah perintah yang sifatnya wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perintah wajib itu tidak dilakukan, maka hubungannya dan hukumannya itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adil dan bijaksana ini memiliki keutamaan. Yang pertama adalah terciptanya rasa aman, tenang, tentram dalam jiwa, dan tidak ada rasa khawatir pada orang lain. Ketika orang itu adil, maka orang itu tenang, karena tidak salah. Tidak akan mungkin diganggu oleh orang lain, karena keputusannya tidak memihak kepada satu golongan, tidak memihak kepada seseorang. Keputusannya sifatnya menyeluruh, tidak ada yang diunggulkan, tidak ada yang didahulukan, semuanya sama, maka tentu orang itu akan merasa nyaman dan tenang. Yang kedua, membentuk pribadi yang dapat melaksanakan kewajiban dengan baik, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita bersikap adil ini akan terbentuk pribadi yang dapat melaksanakan kewajiban itu dengan baik, akan menjadi darah daging kita, akan menjadi kepribadian kita. Kemudian yang ketiga, menciptakan ketentraman dan kerukunan hidup, hubungan yang harmonis dan tertib dengan orang lain. Ya, karena sudah bersikap adil maka tentu akan harmonis dengan orang lain. Orang yang tidak harmonis dengan orang lain itu bisa jadi karena keputusannya yang tidak adil, sehingga banyak musuhnya. Yang keempat, dapat memanfaatkan alam sekitar untuk kemaslahatan dan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Itulah fungsi atau keutamaan daripada adil. Sedangkan usaha yang dapat dilakukan agar dapat berbuat adil dan bijaksana adalah yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat adil, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, kepada orang lain, atau kepada makhluk Allah yang lainnya. Membiasakan diri. Jadi sesuatu yang tidak adil itu jangan pernah kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu cuma satu kali, bisa jadi dari satu kali itu akan menjadi kedua kali, dari dua kali menjadi tiga kali, dari tiga kali menjadi keempat, sampai tidak terhitung. Berawal dari satu kali. Makanya jangan pernah membiasakan untuk tidak adil kepada siapapun. Yang kedua, hendaklah diingat bahwa ketidakadilan dan ketidakbijaksanaan adalah tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Lalu kemudian yang ketiga, usaha yang dapat dilakukan agar dapat berbuat adil dan bijaksana adalah mempelajari ajaran-ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, terutama dalam masalah keadilan dan kebijaksanaan. Belajarlah ajaran Islam. Islam itu tidak menganjurkan kita untuk zalim kepada orang lain, tidak. Agama Islam itu tidak menganjurkan kita untuk menyakiti orang lain, tidak. Tapi Islam itu menganjurkan untuk adil, bijaksana, tidak zalim kepada orang lain, tidak suka menyakiti orang lain. Lalu kemudian yang terakhir adalah mencontohkan sifat-sifat Rasulullah dan para sahabatnya. Sifat Rasulullah itu adalah beliau siddiq, jujur. Kemudian beliau tabligh, selalu menyampaikan perintah. Tidak ditambah, tidak dikurangi, itu Rasulullah. Amanah, beliau bisa dipercaya. Tidak pernah mengkhianati orang lain. Dan yang terakhir, beliau itu adalah fatonah, cerdas. Marilah kita sama-sama menjadikan Rasulullah sebagai figur kita, sebagai founding father kita, sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kepada kita, sebagai idola kita. Dengan cara seperti itu, insya Allah sedikit banyak kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari akan semakin bertambah apabila Rasulullah yang dijadikan idola dalam hidupnya, yang dijadikan fans dalam hidupnya. Fans kepada orang yang tidak baik,
itu akan menyebabkan ketidakbaikan terhadap dirinya. Akan tetapi ketika ngefans kepada seseorang yang baik, insya Allah juga akan meniru kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang dijadikan fansnya itu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita dalam kehidupan di dunia ini, agar kita nanti bisa bertemu dengan beliau di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.